kapiler. Nah, jadi semuanya tadi sudah ini ya. Jadi kalau sistemnya baru itu adalah seperti tadi ada sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Ya. Oke, sekarang Ibu masuk ke pertama, yaitu ini dia. Apa saja gangguan-gangguan peredaran darah? Ya, yang pertama adalah anemia. Ya, mungkin sebelum masuk materi ada yang tahu apa itu anemia? Ya, sering kalian mendengar anemia. Nah, sekarang apa itu anemia? Secara singkat aja. Silakan tulis di kolom chat sekarang. Gak usah terlalu panjang, singkat aja. Oke, terima kasih Araria. Terima kasih Kevin. Cinta. Terima kasih Ica. Terima kasih Kak Agnesa. Terima kasih Adit. Ya, terima kasih Dika. Ya. Oke. Sekarang Ibu akan jelaskan apa itu anemia, ya. Ini dia. Jadi anemia di sini adalah penyebabnya kurangnya produksi sel darah merah akibat tubuh kekurangan zat besi. Ya, jadi Ibu ulangi. Kurangnya produksi sel darah merah akibat tubuh kekurangan zat besi. Pendarahan ya, jadi pendarahan akibat kecelakaan atau luka, baik luka bagian dalam ataupun luar. Akibat dari lain yaitu di sini adalah kanker tulang dan berbagai infeksi. Nah, ini dia ya. Jika darah normal ya, ini darah normal dia ya, tapi anemia sel darah merahnya dia berkurang ya. Jadi ini adalah anemia. Mungkin mau kalian catat. Di sini sel darah merah, ya biasa karena kekurangan sel darah merah atau disebut dengan HB ya, kekurangan hemoglobin ya dalam sel darah merah, sehingga kadar hemoglobin yang rendah bisa menyebabkan tubuh kekurangan oksigen. Akibatnya ya, jadi akibatnya itu tubuh terasa lesu, muka pucat, ataupun kepala pusing. Sekarang masuk ke gangguan darah yang kedua, yaitu adalah hemofilia ya, yaitu ya jadi masuk kedua, hemofilia. Hemofilia di sini adalah penyakit darah sulit membeku. Sekarang Ibu nanya ya, pada bagian-bagian sel darah apakah yang fungsinya membekukan darah? Silakan tulis di kolom chat sekarang. Bagian darah mana yang jika luka dia cepat bisa membeku? Oke. Terima kasih Nanda, ada Ica, ada Dea, ada Dika, ada Adit, ada Sugito,
Ya, mungkin ayah ada Chandra di sini. Ayo, baru Chandra, yang lain dulu. Yuk. Terima kasih yang Nesa. Ya, gel-gel di sini. Oke, saya jawab. Ya. Jadi jawabannya adalah trombosit atau keping darah. Hemofilia di sini adalah penyakit darah yang sulit membeku. Ini merupakan penyakit turunan dan umumnya diderita oleh laki-laki. Pada umumnya ya, bagaimana cara mencegahnya? Ya, jadi cara mencegah karena darah sulit membeku, makanya kita harus berhati-hati jangan sampai terluka. Nah, jadi biar tidak luka ya. Kenapa? Kalau sudah luka, keluar darah, darahnya dia sulit membeku. Itu hemofilia. Sekarang masuk ke hipertensi. Ya, ini dia hipertensi. Jadi hipertensi ini kebalikan dari anemia. Penyakit tekanan darah tinggi yang ditandai dengan tingginya tekanan darah seseorang apabila diukur dengan tensimeter. Gejala hipertensi di sini adalah nyeri kepala, jantung berdebar ya, sesak nafas juga ya, dan badan lemah. Hipertensi ini dapat juga mengakibatkan penyakit lain seperti jantung, pembuluh darah otak, dan ginjal. Jadi Ibu ulangi, penyakit-penyakit yang mengakibatkan timbulnya penyakit lain pada hipertensi itu adalah jantung, pembuluh darah otak, dan ginjal. Ini penyakit hipertensi ya. Berikutnya adalah hipotensi. Hipotensi adalah penyakit tekanan darah rendah yang ditandai dengan tingginya tekanan darah ya. Yang ditandai dengan tekanan darah rendahnya ya. Jadi ditandai, Ibu ulangi, tekanan darah itu berada di bawah normal. Gejala hipotensi adalah lesu, pusing, gangguan penglihatan, dan bisa juga menyebabkan pingsan. Apa biasanya penyebab dari hipotensi ya? Biasanya penyebab di sini adalah karena kita terlalu banyak minum obat penurun tekanan darah, terus muntaber, dan pendarahan. Dari hipotensi, Ibu beralih ke kencing manis. Ya. Kencing manis di sini disebabkan kekurangan hormon insulin yang menyebabkan kadar gula dalam darah meningkat. Jadi Ibu ulangi ya. Kekurangan kencing manis ini karena kekurangan hormon insulin yang menyebabkan kadar gula dalam darah meningkat. Hormon insulin ini sendiri ya merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas.
Dengan peningkatan kadar gula menyebabkan ginjal tidak mampu menyerap kelebihan gula dalam darah, sehingga urin penderita mengandung gula. Tanda-tandanya ya, jadi tanda-tanda atau gejala biasa menderita kencing manis di sini adalah buang air kecil dalam jumlah banyak, sering merasa lapar, sering merasa haus, dan tubuh lemas. Penderita kencing manis ya dapat kembali hidup normal jika melakukan pengobatan dan melakukan pola makanan yang teratur. Ini dia ya kencing manis. Sekarang ibu masuk ke leukemia. Ya, ini dia leukemia. Leukemia biasanya disebut juga dengan kanker darah. Kenapa? Karena kanker darah karena di sini produksi sel darah putih terlalu banyak. Jadi kalian bisa lihat pada gambar ya. Jadi perbandingan sel darah merah dengan sel darah putih. Sel darah putih lebih banyak. Sehingga kelebihan produksi sel darah putih yang berlebihan akan mengakibatkan keseimbangan komposisi darah terganggu. Seharusnya ya, jaringan itu membentuk sel darah merah, justru akan membentuk sel darah putih, sehingga jumlah sel darah putih melebihi batas normal, sedangkan sel darah merah menurun. Sel darah putih ya akan memakan sel-sel darah merah, sehingga penderita akan mengalami anemia akut. Gejala di sini ya, lelah, kurang nafsu makan, timbul rasa nyeri di tulang, dan terjadi pendarahan yang terjadi di kulit serta bagian tubuh lainnya. Dari leukemia, ibu masuk ke penyakit jantung bawaan. Ya, penyakit ini merupakan bawaan sejak bayi dalam kandungan. 3 jenis penyakit jantung bawaan pada bayi, seperti kalian lihat pada gambar ya. Kerusakan dinding jantung ya. Jadi ada 3 jenis penyakit jantung bawaan pada bayi: kerusakan pada dinding jantung, kerusakan pada katup jantung, dan kerusakan pembuluh. Jadi Bu ulangi, kerusakan dinding jantung, kerusakan katup jantung, dan kerusakan pembuluh. Penyakit jantung ya, yang biasanya berupa kelainan pada katup jantung, perhatikan ya, karena itu katup jantung. Hal tersebut ya mengakibatkan darah dari serambi kiri mengalir ke serambi kanan. Jadi biasanya darah dari serambi kiri ya itu langsung masuk ke serambi kanan ya. Nah itu dia ya. Gejala yang ditimbulkan: penderita sering menderita infeksi pada saluran pernafasan, pertumbuhan fisik terganggu,
yaitu tumbuhnya lebih kecil dari pertumbuhan normal, ya. Jadi ini dia penyakit jantung bawaan. Jadi ada 3: kerusakan dinding jantung, kerusakan pembuluh, dan kerusakan katup jantung. Dari penyakit jantung bawaan, Ibu masuk ke radang ginjal. Penyakit ini menyebabkan ginjal tidak berfungsi, yang biasanya disebut dengan gagal ginjal. Biasanya penderita gagal ginjal dianjurkan untuk melakukan cuci darah atau cangkok darah. Maksud Ibu cangkok ginjal. Seperti yang kalian lihat ya, seperti itu gagal ginjal kronis, sudah ada gambarnya ya. Jadi dalam kondisi jangka panjang dan bertahap, di mana ginjal tidak berfungsi secara normal untuk menyaring limbah dan kelebihan cairan dari darah sebelum diteruskan atau untuk dibuang lewat urin. Biasanya upaya penyembuhannya seperti tadi ya, cuci darah dan cangkok ginjal ya, dimana menggunakan suatu alat yang disebut dengan mesin dialisis. Jadi darah pasien diambil melalui arteri, lalu dimasukkan ke dalam mesin dialisis untuk dicuci atau dibersihkan. Setelah bersih, darah dimasukkan ke dalam tubuh pasien kembali melalui vena. Cuci darah ini dilakukan sampai ginjal dapat berfungsi kembali. Kalau cara yang kedua yaitu dengan cangkok ginjal, di sini hanya bisa dilakukan dengan operasi ya, dengan menemukan ginjal yang cocok dengan penderita. Ini dia radang ginjal. Sekarang masuk ke varises. Varises di sini adalah pelebaran pembuluh vena di bagian kaki ya. Varises yang parah menyebabkan pembuluh vena tampak melebar dan berkelok-kelok. Penyebab varises ya, di sini bisa karena cacat atau kerusakan pada katup vena sejak lahir. Jadi varises juga dapat terjadi karena bertambahnya beban ya, karena bertambahnya beban vena ya, akibat terlalu banyak berdiri, kehamilan dan sebagainya. Salah satunya ya di sini varises bisa disebabkan karena keseringan memakai sepatu hak tinggi. Ya. Jika kalau lama-kelamaan bisa juga menyebabkan varises. Dari varises, Ibu masuk ke thalassemia. Ya, thalassemia di sini merupakan penyakit yang disebabkan
karena bentuk sel darah tidak beraturan. Jadi kalau normal seperti dilihat di layar kalian ya. Nah, kalau talasemia di sini tidak beraturan dia bentuk darahnya. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida berkurang. Bagaimana usaha mencegahnya ya? Jadi kalau kita mencegah terhadap gangguan organ peredaran darah ini yaitu dengan pola hidup sehat. Seperti makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, serta tidur dan istirahat yang cukup. Ya, ini adalah gangguan pada peredaran darah. Nah, sekarang Ibu coba pertanyaan ya. Penyakit darah sukar membeku itu disebut apa? Silakan tulis di kolom chat sekarang. Ya. Penyakit sukar membeku disebut apa? Oke. Terima kasih. Kevin, Araria, Ica, Angel, Agnesa, Dea, Chandra, Dika, Kesya, Anela Mela, ya, Cynthia, Ananda, Gong Krishna, Ratna, Cinta, Adit, Sugita, ya, ada Angel, Gesa, Ananda, Gel, Nadila Puspadi. Oke, jawabannya udah benar, yaitu jawabannya adalah hemofilia. Soal berikutnya, anemia merupakan sebutan untuk penyakit titik-titik. Ya, gercep. Oke. Ada Bim Bim, ada Nanda, ada Kevin, Anela Amela, ada Ica, ada Cinta, Arya, Agnesa, ya. Ya, di sini Eka ya. Ada Angel. Ya. Ya. Ada Ananda. Ananda Dwi Agustina.
Oke, Bu jawab. Ya, karena kekurangan sel darah merah. Penyakit. Pertanyaan berikutnya, ya. Seseorang yang darahnya kekurangan Hb atau hemoglobin akan mengalami pusing. Penyakit tersebut dinamakan titik-titik. Ibu ulangi, seseorang yang darahnya kekurangan Hb atau hemoglobin akan mengalami pusing. Penyakit tersebut dinamakan titik-titik. Oke, ada Ananda ya, ada Adit, ada Bim Bim. Ini Ananda kelas 5 ya. Ada Ica. Ya. Ada Gergel. Ada Anela Amela. Ada Ratna. Jadi pertanyaannya Ibu tadi karena kekurangan Hb. Jadi kekurangan Hb di sini adalah penyakitnya adalah anemia. Ya. Oke, di sini Eka sudah jawab ya. Ya, soal berikutnya ya. Leukemia disebut juga dengan titik-titik. Oke. Leukemia. Oke, Ananda kelas 5. Ada Ica. Ada Nadila Puspadi, ada Chandra, Tasya, Angel. Angel semuanya nih, ada Angel kelas 5 sama Angel kelas 8. Ada Gegel, Kevin, Ananda Dwi Agustina, Esa. Ya, jawabannya semua ini ya. Ada Eka sini, Gung Krishna, ada Ratna. Ya, jadi jawabannya adalah kanker darah. Berikutnya, gangguan peredaran darah yang dialami karena faktor keturunan adalah apa? Ya, gangguan peredaran darah apa yang dialami karena faktor keturunan? Silakan tulis di kolom chat sekarang. Oke. Ya. Ada Nela, ada Ananda, Cynthia, Bim Bim, Ica, Cinta, Kevin, Sugito. Bim Bim. Siapa tuh? Orang. Bim Bim. Ya. Ada Esa. Ya, ada Angel, ada Eka, Gung Krishna, Tasya, Chandra, oke, saya jawab ya. Penyakit gangguan jadi apa? Karena keturunan di sini adalah hemofilia. Ya, jadi ulangi, gangguan peredaran darah yang dialami karena faktor keturunan itu adalah hemofilia. Penyakit pada sistem peredaran darah yang ditandai dengan tingginya tekanan darah disebut apa?
Jadi ulangi, penyakit pada sistem peredaran darah yang ditandai dengan tingginya tekanan darah disebut dengan apa? Penyakit apa? Oke, Araria, ada Dika, ada Nela Mela, Ananda Dwi Agustina, Adit ya, Cynthia, Ananda kelas 5, Kevin, Ica, Cinta, Gong Krisna, Chandra, Nadila Puspadi ya, GSA, ya, Angel, Gegel, oke, ada lagi? Ya, di sini Eka. Ya, jawabannya adalah hipertensi. Pertanyaan berikutnya, ya. Ya, dengerin.